Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kegiatan praktikum biokimia pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita akan melakukan praktikum dengan topik protein. Yang uji kualitatif, anak-anak nanti presentasi di dalam kelas, maka kita akan mendemonstrasikan yang uji kuantitatif. Dalam hal ini kita akan memilih penentuan kadar protein dengan metode Lore. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan pengantar sedikit bahwa dalam penentuan kadar protein itu ada 3 metode, yaitu Lore, Biuret, dan Kaidan. Untuk Lore dan Biuret itu memang lebih cocok untuk sampel yang berupa cairan atau larutan. Namun keduanya berbeda dalam hal Biuret itu lebih sensitif untuk kadar protein yang tinggi, sedangkan Lore itu untuk kadar protein yang rendah. Untuk metode Kaidan lebih cocok untuk sampel berbentuk padat, karena dalam Kaidan itu ada beberapa tahap. Tahap pertamanya adalah tahap destruksi, artinya dia menghancurkan sampel tersebut yang berupa padat agar senyawa-senyawa mengandung N itu bisa terambil. Namun metode Kaidan itu punya kelemahan karena N yang dihasilkan dari destruksi itu ternyata bukan hanya dari protein, tapi dari senyawa-senyawa yang bukan protein, tapi nanti hasilnya ada konversinya. Jadi kalau sampelnya berupa telur misalnya, nanti ada dikonversikan, dikalikan dengan angka konversi yang fungsinya itu untuk meminimalisir kesalahan N yang ditentukan tadi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan awali demonstrasi pada hari ini dengan membuat larutan standar. Nanti fungsinya untuk membuat kurva standar atau kurva baku. Nah, untuk larutan standar dalam penentuan kadar protein itu bisa digunakan BSA atau kasein, ya. Kalau kasein itu biasanya yang berasal dari susu, begitu ya. Kalau BSA itu biasanya dari hewani, misalnya daging, kemudian telur dan sebagainya. Jadi pemilihan larutan standar itu tergantung dari komposisi yang sesuai dengan komposisi asam amino yang ada pada sampel. Untuk kali ini kita akan hanya praktekkan dengan menggunakan larutan standar BSA, bovin serum albumin. Di sini sudah disediakan larutan induknya BSA 10 mg per mililiter. Kita akan membuat larutan standar, sederetan larutan standar dari 1 mg sampai ke 10 mg per mililiter melalui pengenceran. Jadi ini akan dipraktekkan oleh anak-anak kami sebagai asisten, yaitu Mbak Angelin, Mbak Dian, dan Mbak Alfi. Jadi bagaimana membuat larutan standar, kita akan tunjukkan satu aja, yaitu 1 mg per mililiter dengan melalui rumus pengenceran yang anak-anak pasti sudah familiar dengan itu, V1N1, V2N2. Jadi V1 kalikan 10 mg per mililiter sebagai konsentrasi larutan induk sama dengan 10 ml volume yang akan kita buat dalam labu ukur atau labu takar 10 ml, kemudian kalikan konsentrasi yang mau kita buat yaitu 1 mg per mililiter, maka V1 nya tadi berarti 1 ml. Artinya larutan standar induk ini diambil 1 ml, dimasukkan dalam labu takar atau labu ukur 10 ml, kemudian ditambah aquades sampai tanda batas 10 ml. Mari kita praktekkan. Anak-anak ini sudah siap untuk praktekkan. Monggo Mbak Angelin dan teman-teman, diambil 1 ml BSA, kemudian dengan menggunakan pipet volume tentu saja, ya. Mari kita mulai. Jadi ini Mbak Dian mengambil 1 ml BSA, larutan induk BSA 10 mg per mililiter. Perlu diketahui kalau kita membuat larutan standar itu berasal dari larutan induk yang sama. Tujuannya, misalnya dalam pembuatan larutan standar itu ada kesalahan sedikit berasal dari larutan induk yang sama, sehingga
akan seragam ya gitu. Ya sudah diambil 1 mili, kemudian pegang Mbak labu itu dimasukkan ke labu ukur atau labu takar 10 ml perlahan-lahan. Ya, angkat tengahnya, angkat. Bukan ya, yang benar. Ya. Ya, setelah itu tambahkan aquades sampai mendekati tanda batas. Ingat, mendekati tanda batas, jangan sampai tanda batas nanti kelewat. Nanti kalau sudah mendekati tanda batas, kita harus pakai pipet tetes supaya tidak terlewat. Nah, Alvin nyiapin pipet tetes. Oh, sudah. Ya, semuanya mati. Melihat permukaannya harus sejajar dengan mata, dan yang dilihat adalah meniskes bawah ya. Jadi tekukan yang di tengah itu merupakan pengamatan volume yang benar. Sudah? Sudah. Kemudian ditutup dan diaduk ya supaya homogen. Nah, ya. Ditutup kemudian diaduk. Nah, maka jadilah larutan standar 1 mg per mililiter. Nanti untuk yang larutan standar 2 mg per mililiter dengan cara yang sama, dihitung dulu dengan rumus pengenceran, terus berapa yang harus diambil dari larutan induk, kemudian caranya sama persis. Nah, kita sudah mendapatkan larutan standar 1 mg per mililiter ya. Hari ini kita akan menentukan kadar protein dari telur ayam broiler. Jadi biasanya kalau praktikum asli itu setiap kelompok diberi sampel telur ayam broiler, telur ayam kampung, kemudian telur yang paling pemberani yaitu telur puyuh karena bertato kan pemberani, kemudian telur bebek, telur angsa, terus telur-telur yang lain, tentu ya telur yang bisa dimakan ya. Nah, nanti yang pertama kita lakukan adalah karena kadar protein dari telur ini mesti besar, yaitu pada putih telurnya, maka ketika dipecah antara kuning dan putih dipisah. Kemudian yang putih telurnya, yang albumin tadi, yang protein, itu kita ukur volumenya sebelum nanti kita encerkan. Pertanyaannya mengapa harus diukur volumenya? Karena nanti kita akan menentukan kadar protein dalam volume berapa gitu, karena takutnya nanti ternyata kadar protein putih telurnya puyuh kok lebih besar gitu, padahal nanti puyuh itu volumenya berapa, kemudian telur ayam broiler volumenya berapa, volume apanya berapa, itu kan berarti menentukan. Tentu kalau yang kecil ya mesti besar, tapi mesti kecil tapi terhadap volume yang kecil. Kalau yang besar pasti besar tapi terhadap volume yang besar. Nah, mari kita mulai pengenceran sampel pada hari ini akan dipraktekkan oleh anak-anak kami. Silahkan Mbak. Jadi dipecah, kemudian putihnya dipisah, kemudian putihnya mata pintar sekali. Nah, bisa harus pelan-pelan. Sip. Ya, oh gitu. Ya, internya. Ya, udah. Gitu aja. Ya, langsung dimasukkan ke beker basah ini aja. Nggak usah dituang. Ya, ya. Kemudian diukur volumenya
Mbak Angelin mungkin cuci tangan dulu, Mbak Dian sama Mbak Alfi. Banyak banget ternyata. Untung nggak 10 ml. Dibaca ya Mbak, terus dicatat. Ya. Nah, dalam pengalaman kami sebagai pengampu mata kuliah ini, kalau putih telur dari alam broiler itu biasanya diencerkan sampai 100 kali. Jadi pengencerannya itu bertingkat. Jadi mulai Mbak 1 ml-nya kita supaya cepat jangan 1 ml ya, 0,1 aja. 0,1 ml dimasukkan dalam ini, bukan ini, itu jangan di 0,1 ml, kemudian diencerkan sampai 10. Berarti itu pengenceran berapa kali? Mari kita mulai pengencerannya. Jadi kenapa saya mengatakan mengambilnya 0,1 biar cepat, karena pengencerannya itu bergradasi supaya menghemat labu ukur yang kita gunakan. Jadi 0,1 bisa nggak ya? Kayaknya kamu kesulitan sebentar. Jadi kita udah ambil 0,1 ml putih telur, kemudian dimasukkan ke labu takar atau labu ukur 10 ml. Kemudian ya kita tuangkan. Ya, setelah itu udah Mbak, nggak apa-apa, nanti didorong oleh aquadesnya. Tambahkan aquades Mbak Angelin atau Mbak Dian, monggo. Tambahkan aquades sampai tanda batas tadi. Jadi karena 0,1 jadi 10 ml, pengencerannya berapa kali? 100 kali ya. Nah, 100 kali. Nanti kemudian diambil itu dari yang baru 100 kali. Kita kan maunya mau ditiup, Mbak. Bisa. Dibantu sama api pada kasur. Susah. Tadi aquadesmu kemana? Oh iya. Terus sampai mendekati nanti enggak riskan ya. Tambahkan aquades sampai tanda batas. Dikit lagi, belum. Ya, terus dihomogenkan, dicampur. Nah, kemudian pengenceran yang kedua sama, ambil 0,1 dari yang sudah diencerkan itu, terus nanti jadikan 10 ml, berarti 100 lagi. 100 kali 100 berapa? 100 kali 100, 1000. 100 kali 1000, 10.000. Oh, sejak daring matematika kita rada jelek ya memang. Nggak pernah menghitung. Baru 10.000, nanti berarti 1 kali lagi. 10.000. 0,1. Ya. Ya, betul. Berarti berapa kali ini, Mas Abi? Matematikanya Bunda ya, Indah. 100 kali 100 kali 100. 1, 2, 3, 4, 5. 1000 kali 100 berarti 100 kali, berarti 4 kali Mas. Nah, demikian seterusnya sampai kita mendapatkan terakhir adalah pengenceran 100.000 kali, jadi berarti 4 kali pengenceran ya.
Jangan lupa ditandai satu persatu. Ini hasil pengenceran berapa begitu. Kalau yang pengenceran pertama kedua boleh dibuang ya, kalau misalnya kita kehabisan tabung ukurnya. Tapi kalau yang pengenceran seterusnya jangan dibuang, karena nanti kalau ternyata diukur absorbansinya ternyata terlalu encer, kita bisa menggunakan pengenceran yang di bawahnya begitu. Nah, demikian seterusnya sampai kita mendapatkan pengenceran yang kita harapkan, yaitu 100.000 kali. Terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan penentuan kadar proteinnya. Tadi sudah diawali dengan membuat deretan larutan standar, kemudian kita membuat pengenceran larutan sampelnya, karena sampelnya putih telur yang kadar proteinnya tinggi. Sekarang kita teruskan bagaimana kita mereaksikan dengan menggunakan reagen biuret di dalam menghasilkan kompleks berwarna yang akan kita tentukan absorbansinya. Di sini sudah disediakan tabung reaksi. Mestinya larutan standarnya berderet 10 ya, tapi ini untuk contoh saja. Jadi itu ada larutan standar, ada larutan blanco, kemudian sampelnya dibuat triplo, jadi 3, sampel 1, 2, 3. Nanti isinya sama, cuma di situ diulang sebanyak 3 kali. Jadi dalam penentuan kadar itu memang biasanya triplo, bahkan kalau untuk penelitian itu pentaplo 5. Kenapa? Karena itu untuk saling mengoreksi ketelitian kita. Jadi kalau misalnya dari 3 tadi, nanti absorbansinya yang nomor 1, nomor 2 berdekatan, terus yang nomor 3 kok anjlok, lebih besar atau lebih kecil, maka yang nomor 3 bisa dibuang. Karena berarti ini tadi ada yang kesalahan ngambil volume atau ketidaktelitian lainnya, itu fungsinya. Jadi ini kita mau isi semua 1 mili, 1 mili, 1 mili, tapi isiannya berbeda. Kalau yang standar berarti diisi 1 ml larutan standar. Kemudian kalau yang sampel berarti pengenceran terakhir dari sampel tadi diambil 1 mili, 1 mili, 1 mili. Jadi di pengenceran yang terakhir, bukan yang pengenceran sebelumnya. 1 mili, 1 mili, 1 mili. Jadi diambil 1 mili 3 kali. Kemudian larutan blanco adalah larutan yang non sampel, artinya non sampel tidak ada sampelnya. Berarti sampel yang 1 mili diganti dengan Aquades. Di penentuan kadar karbohidrat sudah dijelaskan bahwa larutan blanco adalah larutan yang fungsinya mengeliminir atau mengeliminasi, menghilangkan absorbansi yang disebabkan oleh reagen-reagen yang digunakan. Sehingga nanti kalau sudah 1 mili Aquadesnya diganti sampel, artinya berarti absorbansi yang dihasilkan adalah absorbansi sampel yang dikurangi dengan absorbansi dari blanco. Nah, nanti dalam penentuan dengan menggunakan spektro, maka sebelum larutan sampel masuk, maka yang masuk pertama adalah larutan blanco. Nah, sebenarnya larutan blanco itu tidak perlu dinolkan, tapi biasanya dinolkan karena supaya nanti tidak usah mengurangkan, jadi tidak usah mengurangkan absorbansi sampel min absorbansi blanco, maka dicoba dinolkan. Nah, itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita salah. Larutan blanco adalah larutan yang mengenolkan, salah. Larutan yang mengeliminir atau mengeliminasi atau menghilangkan absorbansi dari reagen-reagen yang digunakan. Hari ini kita akan lihat, kalau tadi Mbak Dian, Mbak Angelin dan Mbak Alfi, sekarang ini asisten yang ketiga, yang kelompok kedua akan mempraktekkan yang saya sampaikan tadi, yaitu Mbak Wirahmawati, Mbak Afisa dan Mbak Alivia. Silahkan Mbak, diisi 1 mili semua. Untuk yang sampel sama ya, pipet volumenya, tapi untuk yang larutan standar dengan larutan blanco itu tentu beda ya. Ya, pinter. Pertama larutan blanco dulu, 1 ml Aquades, supaya pipet volumenya nggak usah nyuci. Karena kalau bekas Aquades itu nggak usah dicuci, nggak apa-apa. Okay. Kemudian larutan standar Mbak. Bukan larutan standar. Tadi ada tulisan larutan standar. Oh ini. Maaf. Itu larutan standar dengan konsentrasi 1 mg per mililiter yang tadi sudah diencerkan dari larutan induk 9
10 mg per mililiter. 1 mili ya Mbak? Sama. Diturunin dulu ke atas saja kan ya, dipasangkan dulu ya. Ditekan yang benar ya. Nah, sekarang yang sampel pipet volumenya harusnya ganti ya, 1 mili. Ini berapa? Ya, itu tadi tidak 1 mili. Kok beda ya gedenya? Ini 10 mili. Kok sama gedenya? Ya, tidak sama. Diambil 1 mili sebanyak 3 kali. Sebenarnya kalau mau teliti bisa 5 kali ya, Pentapro. Tapi kita praktekkan 3 kali saja. Sudah, itu ketiga ya, ini. Kalau sudah, maka semua sudah terisi 1 mili, baik sampel standar maupun belangko. Belangko itu adalah aquades. Selanjutnya adalah masing-masing diisi dengan 4 ml regen biuret, yaitu regen yang berwarna biru. Silahkan masing-masing 4 mili. Nah itu pipet volumenya 1 nggak apa-apa karena larutan yang ditambahkan sama. 4 mili, 4 mili, 4 mili, 4 mili ya. Empat ya Mbak?
Maka kemudian didiamkan selama 30 menit pada suhu kamar, 30 menit sampai jam 11 pada suhu kamar. Nah, baru kemudian kita ukur absorbansinya. Pertama yang kita lakukan adalah menentukan panjang gelombang maksimum dari larutan standar. Jadi larutan standarnya kan ada 10, mana saja boleh yang mau dipakai untuk menentukan panjang gelombang maksimum. Menurut teori, panjang gelombang maksimum untuk penentuan kadar protein dengan biuret ini adalah 450 nanometer. Tapi kan dalam situasi yang berbeda, dalam artian alat yang berbeda dengan sensitivitas yang berbeda, maka bisa mempengaruhi panjang gelombang maksimumnya. Oleh karena itu, hari ini kita akan menunjukkan panjang gelombang maksimumnya berada pada panjang gelombang berapa. Nah, itu nanti kita akan ukur dari 400 sampai 500 atau 600 sampai kita temukan absorbansi maksimum berada pada panjang gelombang mana. Begitu. Siap. Ya, kita akan mengawali dengan menentukan panjang gelombang maksimum. Tadi sudah dikatakan bahwa dalam teori panjang gelombang maksimum dalam penentuan kadar protein dengan biuret itu adalah 450. Namun demikian kita akan mencoba menentukan dari 400 sampai 600. Jadi yang pertama kita lakukan adalah setelah spektrum sudah dinyalakan, diaktifkan, maka kemudian panjang gelombangnya diubah dulu, diinstal menjadi 400 nanometer. Ya. Setelah itu, maka kemudian kita ambil kuvet yang sudah disediakan, kita isi larutan blanko dulu. Jadi dalam mengukur absorbansi itu selalu diawali dari blankonya dulu. Jadi blanko kira-kira separuhnya, terus Mbak. Ya, kemudian berikan pada Mbak ini, masukkan, ya, dilelap dulu supaya kalau barangkali basah, masukkan, kemudian dibaca absorbansinya, ternyata belum 0, jadi kita coba nolkan, jadi ditekan aja Mbak, supaya diinstal jadi 0 itu yang blank, ya. Nah, sudah 0. Setelah itu keluarkan larutan blankonya. Kemudian kita mulai masukkan larutan standar. Larutan standar, jangan salah, larutan standar, okay. Kemudian kita masukkan. Kita baca absorbansinya. 0,0 sampai stabil 0,029 kita catat. Berarti pada panjang gelombang 400 nanometer absorbansinya 0,029. Terus diulang lagi, dibuka, kemudian dikeluarkan, panjang gelombangnya dinaikkan 10 nanometer, naik ya, nggak usah pakai dibunyiin nanti. Nah, terus blanko dulu, blanko masuk. Di setting blank lagi, ya, dinolkan. Nah, kemudian keluarkan, masukkan lagi larutan standar yang tadi, ya. Dibaca lagi absorbansinya. Kalau tadi 0,029, sekarang 0,013 nggak apa-apa, teruskan terus, diulang terus ya, dibuka, begitu seterusnya. Jadi blanko masuk, kemudian sebelum blanko masuk panjang gelombangnya naikkan 10 nanometer, jadi menjadi 420 ya. Terus masukkan blanko, setting blank, dinolkan ya. Ya, kemudian keluarkan, masukkan larutan standar. Kalau sudah ahli biasanya cepat sekali, ya, nah gitu, dan seterusnya. Nah, nanti kemudian berarti kita memiliki kurva panjang gelombang maksimum. Jadi di mana sumbu X-nya itu adalah panjang gelombangnya, sumbu Y-nya adalah absorbansinya, terbalik ya, betul ya, absorbansinya. Dari hasil
penentuan panjang gelombang maksimum yang sudah kita lakukan, ternyata pada pada panjang gelombang 560 itu absorbansinya terbesar dan kemudian turun kembali. Jadi karena sudah ketemu panjang gelombang maksimumnya 500 nanometer, maka sekarang kita akan tentukan panjang gelombang sampelnya. Jadi 560. Jadi untuk menentukan absorbansi sampel, maka sama caranya, belangkonya masuk dulu. Jadi 560. Ya, sedikit lagi. Ya, belangkonya masuk dulu. Ya. Ya. Belangkonya masuk dulu, sama seperti tadi waktu menentukan larutan standar, diapakan? Di setting blank, ya, dinolkan. Nah, mulailah kita menentukan absorbansi larutan sampel pertama, Mbak. Sampel pertama dituang. Ya, silakan, Mbak. Dibaca absorbansinya 0,004, ya. Kemudian keluarkan, di blank lagi dengan belangko. Kemudian sampel kedua. Tadi 0,04, sekarang 0,04, bagus sekali ini berarti. Terus blank lagi. Sampel ketiga. Ya, 0,2 ya. Jadi dari percobaan yang ditunjukkan pada kesempatan kali ini, para mahasiswa, ternyata sampel 1, 2, 3 masing-masing absorbansinya 0,04, 0,004, 0,002. Jadi selisih 0,002 itu nggak masalah. Cuma yang perlu ditegaskan di sini bahwa spektro atau spektrofotometer UV phase itu bekerja sangat baik ketika mengukur absorbansi antara 0,2 sampai 0,8. Apa artinya? Yang ditunjukkan ini bahwa larutan sampelnya terlalu encer. Nah, kalau ini praktikum yang sesungguhnya, maka kemudian diulang kembali dengan menggunakan larutan sampel yang diencerkan di belakangnya sebelumnya tadi. Tadi kan kita memakai yang 100.000, maka kita pakai yang 10.000. Supaya apa? Absorbansinya naik, karena ini berarti terlalu encer. Demikian pula sebaliknya, apabila ternyata diukur absorbansinya itu melebihi 0,8, misalnya 1,2 begitu, berarti terlalu pekat. Maka kalau terlalu pekat, kita mengencerkan terus. Jadi dari tadi yang terakhir ada diencerkan 100.000, maka diencerkan lagi sekali lagi supaya lebih encer lagi. Begitu seterusnya. Jadi permasalahan absorbansi kok terlalu kecil atau terlalu besar, itu memang biasanya kita coba-coba karena kita tidak tahu bahwa setiap sampel yang kita tentukan itu kandungan proteinnya sesungguhnya berapa. Karena kalau di teori itu hanya sebagai referensi saja, tapi aslinya kadar protein dari suatu, katakanlah kalau tadi sampelnya telur, itu ya beda-beda, karena ada telur yang mungkin dipelihara secara baik, ada telur ayam yang biarkan, itu akan mempengaruhi kadar protein di dalam
putih telurnya. Jadi yang penting kita tahu bahwa kalau terlalu encer berarti kita ngambil yang sampel sebelumnya, yang diencerkan sebelumnya. Kalau terlalu pekat kita encerkan lagi sekali lagi, begitu seterusnya. Nah, jadi dari hasil ini kita tahu bahwa tidak ada absorbasi dari sampel yang dibuang karena selisihnya hanya sedikit. Kalau selisihnya terlalu jomplang, terlalu menyimpang, misalnya 0,03 dengan 0,04 ya jauh kan, maka itu harus dibuang. Maka kita pakai telur 3 itu maksudnya supaya yang sama 2 itu yang diambil, yang satu bisa dikesampingkan karena kemungkinan tadi kesalahan dalam pengambilan volume atau mungkin waktu menghomogenikan tidak mungkin. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kita menghadap ke sini, Mbak, ke Mas Arya. Sampai ketemu lagi pada topik kegiatan praktikum biokimia yang berikutnya, yaitu tentang enzim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.